Ya, lonjakan kasus COVID-19 terjadi di 5 provinsi. Pemerintah menyebut penyebab lonjakan akibat mutasi varian baru virus corona yang terkonsentrasi dan dibawa dari luar negeri. Bagaimana genome sequencing dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penularan? Benarkah lonjakan kasus terjadi dampak dari masuknya migran pulang kembali ke Indonesia? Kita akan coba dalami pada malam hari ini bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2PML dari Kementerian Kesehatan. Bu Nadia, selamat malam Ibu. Apa kabar? Baik, selamat malam Mas Reinhardt. Baik, Bu Nadia, bicara mengenai peningkatan kasus yang terjadi di 5 provinsi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Menkes kemarin, ada Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan beberapa yang lain. Apakah memang ini benar karena ada varian baru yang masuk melalui migran atau ada penyebab yang lain, Bu Nadia? Ya, kita selalu tahu ya bahwa terjadinya peningkatan kasus ini sangat erat tentunya dengan adanya pergerakan aktivitas yang meningkat. Jadi faktor mobilitas itulah yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus yang terjadi di beberapa provinsi. Peningkatan kasus atau peningkatan mobilitas atau pergerakan ini tentunya berbagai faktor ya. Yang pertama adanya kepulangan dari TNI. Yang kedua adalah kita melihat sendiri sejak bulan awal April itu sudah mulai terlihat peningkatan pergerakan mobilitas ya. Artinya masyarakat juga meningkat aktivitasnya baik di dalam kota maupun antar kota. Kita bisa melihat bahwa adanya peningkatan pergerakan terutama pada kota-kota yang tepatnya kota-kota transit ya. Nah, di sisi lain tentunya kita tahu bahwa walaupun pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk melakukan larangan mudik, tapi kita tahu bahwa masih ada sekitar 3-4% dari masyarakat yang tetap akan melakukan mudik. Dan ini jumlahnya cukup besar ya, karena kurang lebih adalah sekitar 6-7 juta orang. Oke, artinya mobilitas dan juga varian baru yang dibawa oleh PMI ini memang terkonsentrasi di sejumlah provinsi tadi atau bagaimana, Bu? Ya, jadi mengenai varian baru, kita tahu bahwa varian baru ini bisa dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri ya, tetapi tentunya kita sudah deteksi dari awal begitu mereka membawa hasil pemeriksaan PCR yang negatif. Dan kita tahu juga bahwa pada saat memasuki wilayah negara Indonesia, mereka harus mengulang pemeriksaan PCR sampai dinyatakan 2 kali negatif. Tetapi kita perlu juga memahami bahwa varian baru ini bisa terjadi, terbawa, dan kemudian menjadi transmisi lokal. Nah, ini yang tentunya harus kita waspadai. Jadi kombinasi dengan peningkatan pergerakan, kemudian dengan adanya transmisi dari varian baru, ini tentunya menambah laju peningkatan kasus yang terjadi di beberapa provinsi tadi. Selain tentunya protokol kesehatan yang mungkin sudah mulai kendor dilakukan. Oke, baik Bu Nadia, terhadap para pekerja migran yang masuk, ini kan jumlahnya cukup banyak ya Bu ya, bahkan terakhir kemarin disebut beberapa bulan sudah 25.000 sekian dan kita masih tidak tahu berapa kemudian jumlahnya nanti beberapa bulan ke depan. Ini pantauan terhadap mereka dan juga screening yang dilakukan atau yang kemudian memang harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau mungkin dari Satgas atau mungkin dari Kementerian Kesehatan. Itu bagaimana Bu? Screening dan juga pengawasan terhadap para migran yang masuk ke Indonesia untuk mengantisipasi hal-hal misalnya membawa varian baru atau kemudian juga bisa membawa transmisi dari importasi kasus, begitu bagaimana? Ya, tentunya kita berusaha mengetatkan ya screening yang kita lakukan di pintu masuk negara, baik itu pintu masuk udara maupun perbatasan negara, yang artinya melalui darat. Jangan lupa ya bahwa kita juga banyak ini kepulangan dari PMI yang melalui jalan darat. Nah, ini juga harus betul-betul diperhatikan untuk proses screeningnya, supaya dipastikan bahwa begitu memasuki wilayah Indonesia, mereka dalam kondisi pemeriksaan PCR-nya negatif dan diulang pun juga negatif. Karena kita melihat bahwa permasalahan di sini adalah selain tentunya mudik lokal yang dilakukan di dalam negeri, penambahan daripada PMI yang pulang karena bisa saja karena habis masa kontraknya sehingga tidak mungkin ya untuk tidak pulang ke Indonesia. Ini yang
tentunya menambah tadi pergerakan dan mobilitas yang terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan. Nah, ini yang tentunya berpotensi terhadap adanya lonjakan kasus yang mungkin kita akan temui 2 sampai 3 minggu kemudian. Oke, varian-varian yang baru yang kemudian baru masuk atau ditemukan belakangan ini dalam catatan Kemenkes datang dari mana saja dan jumlahnya berapa sebetulnya, Bu Nadia? Ya, kita harus waspadai ya varian baru ini karena kita tahu varian baru ini setidaknya 2 hal yang sudah kita ketahui. Pertama adalah meningkatkan kecepatan penularan, jadi kita bisa melihat dalam waktu singkat sangat banyak kasus yang positif. Yang kedua adalah meningkatkan keparahan ya, jadi dalam waktu cepat juga banyak yang kemudian sakitnya menjadi gejala berat ataupun membutuhkan perawatan intensif. Yang terakhir adalah tentunya terkait efikasi daripada vaksin. Nah, kalau saat ini sudah tercatat ya, kita menemukan untuk varian atau mutasi baru ini ada 13 dengan varian B117 atau varian dari Inggris. Kemudian ada 1 kasus varian dari Afrika Selatan yaitu 1351 dan kita juga punya 1 kasus varian 1525. Nah, ini yang kemudian kita ketahui juga kita punya 10 kasus varian B1617 artinya dari India tadi. Jadi kalau kita melihat jumlahnya ini ya sudah ada 25 kasus varian pemutasi baru yang menjadi tentunya salah satu varian yang diwaspadai dan juga varian yang perlu mendapatkan perhatian sesuai dengan kriteria WHO tadi. Oke, baik. Bu Nadia, kembali kita bicara soal mobilitas yang kemudian juga bisa memperparah penyebaran, baik dari masuknya PMI atau kemudian juga masyarakat yang masih nekat untuk mudik ya. Ini seberapa parah sebetulnya atau seberapa besar ancaman dari kedatangan PMI dan juga arus mudik yang masih dilakukan oleh sejumlah masyarakat, ini bisa memperparah keadaan atau penyebaran terhadap varian-varian baru, Bu? Ya, tentunya kita tahu bahwa makin tinggi mobilitas juga ditambah dengan adanya varian baru yang tadi sifatnya lebih cepat menular. Ini kan tentunya akan menjadi potensi yang berbahaya ya dengan kombinasi yang mobilitas yang tinggi tambah juga dengan laju penularan yang tinggi dengan varian baru ini kita harus betul-betul waspadai dan mengantisipasi supaya apa yang terjadi di India kemarin yang kita sebut sebagai tsunami COVID itu juga menjadi kacamata kita ya untuk mencegah hal ini terjadi. Nah, tentunya upaya yang dilakukan adalah mengerem baik itu mobilitas yang terjadi dari masuknya PMI luar negeri maupun juga mobilitas yang ada di dalam negerinya. Itulah kemudian pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk melakukan pelarangan mudik, termasuk juga nanti kalaupun yang lolos dan tetap mudik itu pengetatan pelaksanaan posko-posko tangguh, pelaksanaan PPKM mikro itu juga harus kembali kita tegakkan. Nah, untuk PMI kita menganjurkan untuk tentunya mengantisipasi dan mencegah kondisi mobilitas yang tinggi tadi, kita menghimbau untuk PMI kalau bisa untuk menunda dulu kepulangannya, ini diharapkan untuk menunda dulu. Jadi jangan karena tradisi untuk lebaran bersama di saat Idul Fitri, ini kemudian mendorong sebagian besar dari seluruh PMI ini untuk berbondong-bondong pulang ke Indonesia pada waktu yang bersamaan. Oke, hal tersebut juga tadi imbauan yang sama juga disampaikan oleh Pak Wiku, ya Bu Nadia dari Satgas COVID-19. Bu Nadia, untuk mencegah kasus meluas, Pak Menkes sempat mengatakan bahwa pihak Kemenkes akan melakukan genome sequencing yang lebih rapat begitu, bahkan sampai minimum 10 sampel per minggu, terutama di wilayah-wilayah yang terdeteksi ada varian baru. Nah, ini bagaimana Bu untuk genome sequencing yang diperketat tadi itu? Iya, jadi kalau kita ketahui ya ada 17 laboratorium yang melakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Kalau dari awal pandemi Maret sampai Desember kita itu hanya bisa melakukan pemeriksaan whole genome sequencing itu kurang lebih hanya 140 spesimen. Nah, dari Desember sampai dengan bulan Mei ini sudah 1.300 lebih spesimen yang kita lakukan pemeriksaan dan kapasitas ini terus ditingkatkan. Bahkan dalam 1 tahun target kita itu adalah 6.000 sampai 10.000 spesimen yang bisa kita lakukan pemeriksaan dalam rangka memonitoring surveillance
adanya varian-varian baru. Nah, kita tahu bahwa seperti di daerah Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat, itu beberapa tempat di mana kita melihat adanya kemungkinan transmisi lokal yang terjadi. Nah, pada daerah-daerah ini tentunya jumlah sampel akan diperbanyak untuk memastikan bahwa penyebaran itu bisa dilokalisir lebih dini dan lebih cepat. Oke, baik Bu Nadia, terakhir ada imbauan dari Kementerian Kesehatan Bu untuk paling tidak 5 provinsi tadi atau provinsi yang kemudian ditemukan varian baru dan juga terjadi lonjakan kasus? Iya, tentunya kami menghimbau untuk masyarakat pertama jangan lengah untuk disiplin protokol kesehatan walaupun kita dalam rangka perayaan Idul Fitri silaturahmi bersama keluarga besar, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Yang kedua adalah kurangi mobilitas dan hindari kerumunan untuk menjaga tentunya keselamatan kita dan keselamatan keluarga kita masing-masing. Dan yang terakhir tentunya kami menghimbau juga untuk para kepala daerah, Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk memonitor laju penularan yang terjadi di daerahnya masing-masing dan segera melakukan antisipasi dengan mengintervensi supaya laju penularan itu bisa kita tekan dan kita turunkan dan kita tidak mengalami lonjakan kasus di belakang hari. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2PML dari Kementerian Kesehatan sudah berbagi dan juga meluangkan waktu pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Ibu, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.